Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Developing Pricing Strategies and Programs. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Juliana Ruth Handayani dengan NIM 19101159 dan juga ada teman saya, Lilis Komala dengan NIM 045 dan juga ada Novi Rahmawati dengan NIM 46 dan juga ada Rafli Maulana Firdaus dengan NIM 077. Table of Content. Kami akan membahas yang pertama memproses dan mengevaluasi harga, yang kedua menetapkan harga untuk produk atau layanan, yang ketiga menyesuaikan harga, yang keempat, memulai dan merespon perubahan harga. Yang kelima, menanggapi perubahan harga pesaing. Yang keenam, studi kasus. Pendahuluan. Presentasi kami kali ini dilatar belakangi oleh keputusan penetapan harga harus konsisten dengan strategi pemasarannya. Nah, pasar ini sasaran serta positioning mereka harus diketahui. Penetapan dan persaingan harga merupakan masalah yang banyak dihadapi para eksekutif pemasaran. Jika perusahaan dapat menetapkan harga dengan baik, maka kesalahan umum dalam penetapan harga dapat teratasi. Misalnya, penetapan harga terlalu berorientasi biaya, harga kurang sering direvisi untuk dapat menangkap perubahan pasar. Harga ditetapkan secara independen dari bauran pemasaran lainnya, bukan sebagai unsur intrinsik dari strategi penentuan posisi pasar. Nah, strategi penetapan harga menjadikan tantangan yang semakin meningkat untuk banyak perusahaan, karena deregulasi informasi dari pembeli, persaingan global yang kompetitif, pertumbuhan pasar yang lambat, dan peluang perusahaan untuk meningkatkan posisi pasarnya. Harga juga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan dan berpengaruh penting pada nilai penempatan merek di mata pelanggan. Harga juga mencerminkan suatu ukuran kualitas dari suatu produk. Untuk menemukan jawaban tersebut, maka pada makalah ini penulis akan membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai Developing Pricing Strategies and Programs. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas harga-harga yang mana bisa membantu perusahaan untuk bisa meningkatkan pemasaran produk mereka. Baik, selanjutnya sebelum memasuki ke materi, di sini akan membahas dulu mengenai tinjauan pustaka, di mana yang pertama itu ada pengertian harga. Harga sendiri ini seperti yang kita ketahui memiliki banyak penafsiran. Namun menurut Kotler, pada dasarnya harga itu merupakan satu elemen dari bauran pemasaran yang mana dapat menghasilkan pendapatan. Seperti yang sudah diungkapkan bahwa bauran pemasaran ini tidak jauh dari 4 istilah yang sudah kita kenal, yaitu price, product, place, dan promotion. Lalu selanjutnya itu ada tahapan-tahapan penetapan harga. Jadi dalam menetapkan harga suatu perusahaan atau manajemen pemasaran ini harus memenuhi beberapa prosedur. Menurut William J. Stanson ada 5 tahapan dalam penetapan harga, yaitu yang pertama mengestimasi untuk permintaan harga. Jadi pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi mengenai permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total yang akan memudahkan perusahaan dalam menentukan harga. Lalu yang kedua itu ada mengetahui terlebih dahulu reaksi dari persaingan, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar. Seperti yang kita ketahui, banyak barang-barang yang sejenis yang tentunya akan mengakibatkan adanya persaingan di pasar. Lalu ketiga, barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin bergerak maju lebih cepat, dan tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar. Memang harus disadari bahwa untuk mendapatkan market share sendiri harus ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lainnya. Lalu yang ketiga di strategi harga, di sini perusahaan harus menetapkan strategi-strategi harga sesuai dengan keadaan yang ada di pasar dan juga menetapkan strategi seperti promosi dan sebagainya macamnya. Lalu yang terakhir ini ada mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan, di mana faktor lain yang perlu dipertimbangkan ini yaitu politik pada pemasaran yang dapat dilihat pada barang, sistem distribusi, dan program promosinya. Boleh di next. Ya, memperkirakan harga. Untuk menetapkan harga dengan cerdik, manajemen harus tahu bagaimana biaya bervariasi dengan berbagai tingkat produksi. 1. Produksi terakumulasi. Penurunan biaya rata-rata terhadap pengalaman produksi terakumulasi disebut kurva pengalaman atau experience curve.
atau kurva pembelajaran atau yang biasa disebut learning curve. Kalkulasi biaya target. Biaya berubah sesuai skala produksi dan pengalaman. Biaya juga dapat berubah akibat usaha terkonsentrasi oleh perancang, insinyur, dan agen pembelian untuk mengurangi biaya tersebut melalui kalkulasi biaya target atau target costing. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih memproses dan mengevaluasi harga? Konsumen itu sering sekali secara aktif memproses informasi harga, menginterpretasikan harga dari segi pengetahuan mereka, dan berdasarkan pengalaman membeli sebelumnya. Di sini kita mempertimbangkan 3 topik kunci, yaitu ada harga rujukan, kesimpulan harga mutu, dan juga tujuan harga. Seperti yang kita ketahui, konsumen itu tuh sering sekali melakukan survei terlebih dahulu atau menurut pengalaman sebelumnya ketika ia membeli sebuah barang, ia ingin tahu harganya apakah beda atau terjadi kenaikan harga ataukah penurunan harga di barang yang pernah dia beli atau yang belum pernah dia beli. Masuk ke pembahasan, yang pertama itu ada harga rujukan. Ketika menguji produk, konsumen sering memanfaatkan harga rujukan. Pemikiran mengenai harga rujukan ini juga didorong dengan menetapkan harga yang tinggi yang disarankan pabrik atau dengan menunjukkan bahwa produk itu diberi harga yang jauh lebih tinggi pada awalnya atau dengan menunjukkan pada harga tinggi pesaing. Nah, biasanya itu seperti harga umum, harga diskon, batas atas harga, atau batas bawah harganya. Yang kedua, kesimpulan harga mutu. Kebanyakan dari konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. Seperti slogan yang kita ketahui, ada harga, ada kualitas. Konsumen seringkali menyimpulkan barang-barang yang citra utamanya sangat baik, maka harganya akan mahal. Contoh parfum dan mobil. Dan beberapa brand-brand yang seperti kita ketahui, ketika brandnya itu sudah mendunia atau besar, biasanya orang-orang tahu pasti harganya mahal dan juga ada kualitas di dalamnya. Makanya bisa disimpulkan harganya itu biasanya mahal gitu karena mempunyai mutu dan nilai, seperti nilai prestis. Lalu yang ketiga ada petunjuk harga. Banyak pelanggan melihat sebuah produk berharga Rp299.000 bukan Rp300.000 sebagai harga kisaran Rp200.000 dan bukan kisaran Rp300.000. Bahkan sebuah studi menunjukkan bahwa permintaan sesungguhnya meningkat sepertiga dengan menaikkan harga pakaian dari Rp34.000 menjadi Rp39.000. Namun permintaan tidak berubah ketika harga dinaikkan dari Rp34.000 menjadi Rp44.000. Riset memperkirakan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri ke kanan dan bukan dengan membulatkan. Seperti yang di sini, dengan harga satu barang, dimisalkan dengan harga Rp299.000, orang tuh akan berasumsi itu bukan Rp300.000, melainkan masih Rp200.000. Tapi ketika barangnya itu udah di Rp300.000, orang itu akan berasumsi juga itu Rp300.000. Gitu, bukan Rp200.000. Nah, ketika ada barang yang diskon, contoh harga awalnya itu Rp34.000. Nah, itu didiskon menjadi Rp30.000. Harganya orang akan mikir, oh iya ini Rp30.000. Tapi ketika itu dinaikkan menjadi Rp44.000, permintaannya juga nggak bertambah. Gitu. Selanjutnya, menetapkan harga untuk produk atau suatu layanan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Di sini kita membahas ada 6 tahap. Yang pertama itu memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua menentukan permintaan. Ketiga memperkirakan biaya. Boleh dilanjut? Yang keempat ada menganalisis biaya, harga, dan penawaran asing. Yang kelima memilih metode penetapan harga. Dan yang keenam memilih harga akhir. Jadi untuk yang pertama itu adalah memilih tujuan penetapan harga. Jadi dasarnya ini ada 5 tujuan utama, yaitu kemampuan bertahan, laba saat ini maksimum, pangsa pasar maksimum, pemerah pasar maksimum, dan kepemimpinan kualitas produk. Di mana untuk kemampuan bertahan ini, perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagaimana tujuan utamanya jika terjadi kelebihan kapasitas, persaingan yang sengit, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Lalu untuk laba saat ini maksimum atau bisa disebut juga keadaan laba maksimum sekarang, yaitu perusahaan dapat memperkirakan permintaan dan biaya yang terkait dengan harga alternatif dan memilih harga yang sekiranya dapat menghasilkan laba sekarang, arus kas atau tingkat pengembalian investasi yang maksimum. Lalu ada pangsa pasar maksimum, di mana di sini kondisi tersebut mendukung penetapan harga yang rendah, di mana pasar tersebut sangat peka terhadap harga dan harga yang rendah merangsang pertumbuhan pasar. Lalu ada biaya produksi dan distribusi turun dengan semakin terakumulasinya pengalaman produksi. Dan yang ketiga, harga yang rendah menghapuskan atau mencegah persaingan. Lalu ada pemerah pasar maksimum
atau disebut juga sebagai yang menguasai pasar secara maksimum. Dan yang terakhir itu ada kepemimpinan untuk produk, di mana banyak merek berusaha keras untuk menjadi barang mewah yang dapat dihasilkan produk atau jasa yang bercirikan tingkat yang tinggi dan juga selera mutu yang sesuai dengan konsumen. Lalu menetapkan permintaan. Terkadang konsumen ini menerima harga mahal untuk mengindikasikan produk yang lebih tinggi. Meskipun demikian, jika harga terlalu tinggi, tingkat permintaan mungkin turun. Beberapa hal yang harus diperhatikan ada 3, yaitu tentang sensitivitas harga, memperkirakan kurva permintaan, dan elastisitas harga permintaan. Boleh next. Lalu menganalisis biaya harga dan penawaran asing. Jadi mula-mula perusahaan ini harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Jika penawaran perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Jika penawaran pesaing mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, perusahaan harus mengurangi nilai mereka dari harga perusahaan. Lalu memperkirakan biaya. Yang harus diperhatikan dalam memperkirakan biaya ini ada jenis-jenis biaya dan tingkat produksi terakumulasi, dan kalkulasi biaya target. Boleh dilanjut. Lalu ada memilih metode penetapan harga. Jadi untuk ini perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup 1 atau lebih dari 3 pertimbangan, di mana ada penetapan harga markup, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggapan, penetapan harga nilai going rate, dan penetapan harga nilai lelang. Lalu yang terakhir ada memilih harga akhir, di mana dalam memilih harga akhir yang tentunya tadi sudah disebutkan melalui pertimbangan 5 step di atas, yaitu perusahaan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan. Faktor ini bisa meliputi dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga yang berbagi laba, dan dampak harga terhadap pihak lain. Selanjutnya ada menyesuaikan harga. Jadi dalam menyesuaikan harga, perusahaan itu menggunakan 4 strategi. Yang pertama, penetapan harga geografis. Yang kedua, diskon harga dan insentif. Kemudian penetapan harga promosi dan penetapan harga terdiferensiasi. Boleh di next. Yang pertama ada memulai dan merespon perubahan harga. Jadi ketika merespon perubahan harga, biasanya perusahaan itu seringkali menurunkan atau menaikkan harga. Ketika memulai penurunan harga itu keadaannya bisa disebabkan oleh kapasitas pabrik yang berlebih, usaha yang mendominasi pasar dengan harga murah, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menurunkan harganya supaya bisa tetap bersaing di pasaran. Bisa dilanjut. Kemudian memulai kenaikan harga. Peningkatan harga yang berhasil itu adalah apabila peningkatan harga itu dapat pula menghasilkan laba yang cukup untuk mendorong kenaikan harga. Jadi perusahaan itu seringkali menaikkan harga mereka melebihi peningkatan biaya untuk mengantisipasi inflasi yang lebih lanjut atau pengendalian harga pemerintah. Dalam praktik disebut penetapan harga antisipatif. Kemudian menanggapi perubahan harga pesaing. Jadi ketika pesaing dari perusahaan itu melakukan perubahan harga, perusahaan akan mengambil beberapa langkah. Yang pertama yaitu mempertahankan harga. Yang kedua bisa mempertahankan harga dan menambah nilai. Jadi harganya tetap, namun perusahaan akan menambahkan nilai-nilai yang lebih supaya dapat lebih menarik konsumen. Yang ketiga, menurunkan harga. Dengan tujuan konsumen akan lebih memilih produk mereka dibanding produk pesaing. Yang keempat adalah menaikkan harga dan meningkatkan mutu. Dan yang kelima adalah meluncurkan lini penyerang berharga murah. Kemudian ada studi kasus. Jadi untuk studi kasus ini kami mengambil kasus dari salah satu persaingan pasar smartphone di Indonesia, di mana saat ini persaingan industri smartphone itu sangat sengit. Jadi meskipun Samsung saat ini masih berada di posisi puncak pasar, tapi di bawahnya itu ada
cukup pertarungan harga yang sengit antara brand-brand yang baru seperti Xiaomi. Nah, Xiaomi ini sedang menunjukkan keseriusannya untuk berfokus menguasai pasar smartphone di Indonesia. Nah, Cina ini kelima. Nah, merek smartphone C17 lembaga IT ini memakai berbagai macam strategi untuk merebut pangsa pasar di Indonesia, mulai dari mendatangkan deretan produk baru yang dengan harga yang murah namun dengan spesifikasi yang baik yang tidak seperti di harga pasarannya. Mengenai studi kasus Xiaomi ini, dalam acara peluncuran Redmi 5 dan Redmi 5 Plus di Jakarta, Xiaomi secara terang-terangan membandingkan spek dan harga ponsel dengan kompetitor. Contohnya Redmi 5 disandingkan dengan Samsung J2 Prime dan Oppo A37. Kemudian Redmi 5 Plus diadu dengan Vivo V7 Plus dan Oppo F5. Mundur ke belakang, saat Xiaomi Redmi 5A keluar beberapa bulan yang lalu, harganya terbilang sangat murah untuk ponsel dengan spesifikasi yang diusungnya. Next. Hal itu membuat Xiaomi dianggap sebagai PHP, alias perusak harga pasar, yang dapat mempengaruhi persaingan smartphone di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Country Manager Xiaomi Indonesia, Stephen Shi, menjelaskan Xiaomi tidak perlu memikirkan label merusak harga pasar yang ditunjukkan kepada mereka. Menurutnya, Xiaomi hanya fokus untuk memberikan produk yang terbaik untuk para konsumennya. Next. Xiaomi salah satunya adalah menawarkan pengalaman dan inovasi teknologi dengan harga terjangkau kepada masyarakat luas. Perusahaan yang dipimpin oleh CEO Lei Jun ini memang berniat menguasai pasar smartphone tanah air dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan rencana Xiaomi untuk mengembangkan pasarnya setelah memimpin pasar smartphone di India. Kemudian Indonesia diharapkan akan menjadi negara selanjutnya. Next. Banyak cara yang ditempuh oleh Xiaomi untuk mengambisinya. Ini mulai dari menjalin kerjasama dengan situs e-commerce untuk membuat official store online seperti Lazada, Shopee, dan JD.id. Xiaomi juga berencana untuk memperluas jaringan distribusi offline dengan membuka lebih banyak lagi authorized Mi Store di berbagai kota di Indonesia. Next. Penutup. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan, karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan turun, namun jika terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara dalam mengambil keputusan menetapkan harga jual suatu produk atau jasa. Perusahaan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, baik untuk tujuan dan sasaran jangka panjang maupun pendek. Next. Selesai sudah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.